bus yang kosong ternyata di Pulau Gawa. Gokil, penumpangnya rame banget teman-teman. Dari ujung sana sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Dan kita berjumpa kembali. Sore hari ini saya sedang berada di stasiun ujung timur Pulau Jawa, di depannya stasiun Ketapang Banyuwangi. Stasiun Ketapang, stasiun yang dekat dengan pelabuhan penyeberangan untuk menuju ke Pulau Bali. Jadi kalau misalkan mau naik kereta dan nyebrang ke Bali, itu bisa turun di stasiun Ketapang, lalu tinggal jalan keluar stasiun, belok ke kanan, udah ketemu pelabuhan, nanti tinggal naik kapal nyebrang ke Pulau Bali. Sore hari ini saya akan naik kereta ekonomi termurah dari Ketapang menuju Surabaya, tapi nggak sampai Surabaya. Sebenarnya tujuannya ke Surabaya, cuman saya naiknya nggak sampai Surabaya karena nggak dapet tiket sampai Surabaya, tiketnya habis. Jadi hari ini cuma sampai Jember, dan nanti nggak tahu nanti dari Jember ke Surabaya kita naik apa. Sore hari ini saya akan naik kereta api Probowangi, dan pertama kalinya saya akan naik kereta dari Ketapang menuju ke arah Jember atau ke arah Surabaya dengan kereta subsidi, kereta jarak jauh subsidi termurahnya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun ya. Tinggal 20 menit lagi keretanya akan berangkat, kereta Probowangi dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Di depan stasiun Ketapang banyak banget bunga-bunga, karangan bunga, ucapan atas launching kereta api Ijen Express, kereta rute baru yang lebih nyaman untuk menuju ke Malang secara direct atau secara langsung ya. Karena sebelumnya cuma dilayani Tawang Alun, sekarang ada kereta api Ijen Express. Dan saya habis ngetrip kereta api Ijen Express. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tapi saya dari Malang ke Banyuwangi. Kalau yang dari sini, dari Banyuwangi ke Malang, itu jadwalnya malam hari. Ini ramai banget di depan stasiun Ketapang ternyata teman-teman. Kayaknya ada kereta yang baru datang atau penumpangnya Probowangi semua ya. Karena tiketnya hari ini habis Probowangi untuk menuju ke Surabaya maupun ke Jember. Sepertinya sudah ramai mengantri, jadi kita langsung masuk aja ke dalam stasiun teman-teman. Tuh, tadi Mas Nathan kemana ya? Tadi saya sama Mas Nathan kok menghilang. Pergi. Tak boleh hilang. Minta tiket, aku gak iki wis. Tiket aja daripada ribet. Jadi di Ketapang ini masih manual ya untuk pemeriksaan tiketnya, menggunakan tiket dan KTP, bisa lewat akses by KAI atau bisa cetak tiket di mesin pencetakan tiket yang ada di pintu masuk stasiun. Kereta api Probowangi ini menjadi kereta murah, kereta subsidi termurah dari Banyuwangi, dari Ketapang ke Surabaya, yang banyak digunakan sama orang-orang yang dari Bali menuju Surabaya juga ya teman-teman. Dan ini penumpangnya ramai banget, tiketnya selalu habis meskipun kereta yang duduknya 32 berhadapan. Terus sudah boarding masuk ke dalam, dan di sini sudah tersedia rangkaian kereta api Probowangi yang akan saya naiki teman-teman di jalur 1 stasiun Ketapang. Saya duduknya di ekonomi 6 sih, paling belakang sendiri.
Lokomotif Dinas Kereta Api Probowangi baru saja disambung ke rangkaian menggunakan lokomotif seri CC201-8324 Dipo Induk Purwokerto. Di Dipo lokomotif tadi itu ada lok fintech ya. Kirain yang dinas lok fintech ya, ternyata pakai lok yang putih, teman-teman. Nggak tahu fintechnya nanti dinas apa ya. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 6. Tadi Mas Nathan duduknya di ekonomi 3, jadi kepisah. Karena emang tiketnya habis teman-teman, dan Mas Nathan tadi dapat cancelan tiket beli Probowangi. Saya emang beli dari jauh-jauh hari, cuman nggak bisa sampai Surabaya juga. Itu pun juga sisanya sampai Jember aja. Jadi kita ke belakang dulu. Untuk stand formasinya ini di depan ada 1, 2, 3 kereta ekonomi. Lalu di tengah-tengahnya ada kereta makan pembangkit. Ada ekonomi 4, 5, dan 6. Paling belakang ekonomi 6. Kita di buntut paling belakang. Nah, di Dipo lokomotif di sebelah sana tuh ada lokomotif vintage, ada CC203 sama lokomotif CC201 RNB yang Sumatera, teman-teman. Tadi saya kira lokomotifnya bakal pakai vintage mungkin ya, tapi ternyata enggak. Kita akan menempuh jarak sekitar 114 km untuk sampai ke kota Jember. Jadi untuk kereta api Probowangi ini sebenarnya tujuannya ke stasiun Surabaya Gubeng. Cuman saya nggak dapat tiket full trip, teman-teman. Tiketnya habis dan dapatnya cuma sampai Jember. Nanti nggak tahu deh dari Jember ke Gubengnya naik apa ya. Di belakangnya masih ada beberapa kereta sih yang mungkin kita lihat tadi tiketnya masih ada. Jadi sementara dari Ketapang menuju ke Jember ini saya menggunakan kereta api Probowangi yang tarifnya cuma Rp29.000. Ditambah lagi sebenarnya kita juga bisa naik kereta Pandanwangi ya, kereta lokalnya Daup 9 yang tiketnya lebih murah 8.000, tapi udah habis jauh-jauh hari. Saya ngecek itu udah ludes, hilang tiketnya. 8.000 dari Ketapang ke Jember. Kalau Probowangi Rp29.000, teman-teman. Perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 6 nomor 4C, nomor genap, dan alhamdulillah dapat kursi yang searah laju kereta. Padahal ngaca juga sih, saya asal aja milihnya. Pokoknya targetnya kalau nggak 4C, 21C di belakang, teman-teman. Ini kalau 21C tadi malah dapat kursi yang berlawanan arah kereta ya, kebalik arahnya. Tapi di 4C ini kita dapat nomor kursi yang searah laju kereta. Meskipun nanti perjalanannya kebanyakan juga perjalanan malam sih, udah nggak kelihatan apa-apa, teman-teman. Dan ini berangkat dari Ketapang masih sepi, belum ada orangnya sama sekali. Di ekonomi 6 padahal tiketnya habis. Mungkin naiknya yang paling banyak nanti bisa jadi dari stasiun Banyuwangi Kota ya. Saya juga baru pertama kali. Jadi untuk satu kereta ekonomi 6 ini kapasitas penumpangnya 106 penumpang, 106 tempat duduk dengan konfigurasi tempat duduk 32 berhadapan. Tapi untuk yang kursi ujung-ujung dekat pintu ini dia nggak 33 ya, 22. Lalu ke belakang nanti yang sebelah sini bakal 33 berhadapan, teman-teman. Ini masih keisi kayaknya nggak ada separuh, baru 5% mungkin ya. Masih sepi banget. Nah, antisipasi kalau misalkan penumpangnya penuh, ini tempat paling enak buat selonjoran tanpa ada penumpang depan kita. Kereta api Probowangi yang saya naiki tiba di stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman. Yang naik banyak banget penumpang yang naik dari Banyuwangi Kota. Karena ini di tengah kota Banyuwangi ya. Ya, mulai penuh dah. Banyak banget penumpang yang naik dari sini.
Jadi kalau teman-teman tujuannya dari kota manapun dan pengen liburannya di tengah kota Banyuwangi, turunnya di stasiun Banyuwangi Kota ya, bukan di Ketapang. Kalau Ketapang lebih dekat ke pelabuhan untuk nyebrang ke Bali teman-teman. Langsung diserbu bener-bener full ini. Langsung terisi penuh guys. Ada yang baru datang. Berangkat lagi. Perjalanan kereta api Probowangi tiba di stasiun Kali Setail. Ini yang turun banyak, yang naik juga lumayan banyak ya. Ada lagunya teman-teman. Ada musiknya coy. Yang turun tadi juga lumayan banyak, yang naik juga banyak. Apalagi di ekonomi 6 tuh diserbu kan. Di belakang. Nanti pada naik ke ekonomi 6. Semakin penuh penumpangnya.
Dan kereta api Probowangi tiba di stasiun Kalisat, teman-teman. Dingin banget ya udara di sini. Dan ini kita bersilang dengan kereta api Logawa yang sekarang diperpanjang relasinya. Rutenya sampai ke Ketapang, Banyuwangi. Sepi banget. Premiumnya banyak kursi-kursi yang kosong di depan. Kereta api Logawa berangkat duluan dari stasiun Kalisat. Jadi kalau dari Jogja mau ke Ketapang lebih nyaman, ada opsi lain yang berangkat pagi selain kereta api Sri Tanjung. Itu bisa naik kereta api Logawa. Sekarang sudah pakai kereta ekonomi premium ya, yang kursinya bisa direbahin. Yang berhadapan cuma ada yang di tengah. Cuman ya ada kursi yang kebalik lawan arah laju kereta. Banyak kursi-kursi yang kosong ternyata di Logawa yang menuju ke arah Ketapang. Setelah Kalisat nanti kita berhenti di stasiun Jember ya. Saya harus turun transit dulu karena nggak kebagian tiket kereta Probowangi full trip sampai Surabaya. Dingin, udaranya dingin, enak di sini. Sejuk banget. Ini karena emang pegunungan ya daerahnya. Ini udaranya enak banget teman-teman. Apalagi kalau pagi ya, kayaknya sejuk banget, seger banget udaranya. Ini aja masih kerasa nyes gitu. Persiapan berangkat. Tutup pintu. Alhamdulillah tiba di stasiun Jember teman-teman. Saya harus turun dan transit dulu. Yang turun juga banyak banget, yang naik juga banyak banget. Pusat keramaian kereta. Yang separuh sampai Jember banyak banget, yang dari Jember naik ke arah Surabaya juga banyak banget ya. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda mendapat jasa naik kereta api. Ketemu wong iku meneh. Ketemu wong iki meneh. Pergantian pemain. Pergantian pemain. Lanjut apa? Mutim paling. Paling mutim paling. Terus pergantian pemain nih. Nathan sing nang jero iki. Telu. Wis jere mudun paling turu paling. Aku 6. Berarti ngisi nggonku paling. Aku 6. Udah Mas. Sampai ketemu lagi. Ini mulai Probolinggo. Turu. Pergantian pemain nih. Lah kan melu. Salah apa dong? Bisa ya? Tati. Kereta api Probowangi melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan yang turun banyak di Jember, tapi langsung keisi juga oleh penumpang yang dari Jember kayaknya menuju ke Surabaya Gubeng. Penuh banget teman-teman. Turun naik.
Ya, sementara kita harus turun dulu karena nggak punya tiket full trip kereta api Probowangi sampai Surabaya. Jadi harus turun dan transit dulu di Jember selama beberapa jam ke depan. Sekarang masih sekitar jam 8 malam, mumpung transit di Jember, saya memutuskan ke alun-alun kota Jember. Pas banget lokasinya nggak terlalu jauh dari stasiun Jember. Sekalian makan malam dan mencari beberapa camilan. Niatnya sih mau explore Jember, cuman udah malam juga dan tadi udah kelihatan kilatan petir, takutnya malah hujan. Nanti balik ke stasiunnya juga malah bingung. Dan setelah dipikir-pikir kayaknya dari Jember ke Surabaya paling enak nyambung kereta api Mutiara Timur. Salah satu kereta legend tertua di Indonesia yang juga pengen saya naiki dari dulu. Dan kayaknya di rute ini kalau kereta malam, kereta api Mutiara Timur ini yang paling worth it sih. Ada yang tahu kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Setelah selesai makan malam, nggak berasa ternyata udah jam 11 malam aja. Jam setengah 11 malam, sudah kembali ke stasiun Jember. Tadi turun Probowangi, terus saya ke alun-alun Jember, muter-muter lihat alun-alun sama nyari makan malam, terus sama nyari cemilan. Lumayan sampai sekitar 2 jaman ya, berarti dari jam 8 sampai setengah 11, 2,5 jam. Dan masih ada waktu sekitar 1,5 jam lagi. Enggak ding, 2 jam lagi ding. 2 jam lagi untuk kereta lanjutan yang akan saya naiki untuk menuju ke Surabaya, teman-teman. Jadi dari Banyuwangi, dari Ketapang, tujuan saya sebenarnya ke Surabaya, cuman Probowanginya tiketnya habis, saya nggak dapet tiket full trip sampai ke Surabaya. Padahal kalau misalkan dapat full, itu tiketnya murah banget ya, Rp56.000 saja. Nah, kalau opsi lain biar lebih murah dari Ketapang menuju ke Surabaya, itu naik Probowangi dulu atau naik Pandanwangi, turun di Jember, lalu di Jember ini kita beli tarif khusus 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Untuk malam hari ini ya adanya cuman kereta api Mutiara Timur ya, bukan malam lagi, udah ganti hari malah. Jadi keberangkatan kereta pertama kayaknya dari Jember menuju ke arah Surabaya ya Mutiara Timur ini jam setengah 1 dini hari, 00:22 atau 25 ya tadi. Nah, untuk beli tarif khusus ini sebenarnya kalau saya lihat tadi di stasiun Jember loketnya masih buka ya, dilayani ya, sampai malam ini, sampai setengah 11 tadi ada yang ngantri beli tarif khusus sepertinya di loket. Jadi meskipun stasiun yang keretanya nggak rame kayak di Jogja, di Semarang, loketnya tetap buka seperti di Jember. Tapi kalau saya tadi belinya lewat aplikasi Akses by KAI, barusan aja sih belinya, terus saya lihat-lihat ke loket, oh ternyata masih ada orangnya juga, ada pegawainya. Dan ada beberapa orang yang mengantri di loket untuk kayaknya beli tarif khusus sih, mungkin Mutiara Timur. Karena emang kereta terakhir ya, bukan kereta terakhir lagi sih, kereta pertama yang paling pagi, paling dini hari, ganti hari langsung kereta pertamanya Mutiara Timur untuk menuju ke Surabaya. Jadi kalau misalkan kita dari Ketapang, dari Banyuwangi, mau balik ke Surabaya buat kerja, misalkan habis liburan, ya kereta paling malam sebenarnya kereta api Mutiara Timur. Keberangkatan dari Ketapang itu jam 10 malam, tiba di Surabaya itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4 pagi ya. Tujuan akhirnya Surabaya Pasar Turi, tapi lewat Surabaya Gubeng juga. Kalau Surabaya Pasar Turi itu jam 4 lebih 10 menit, kalau Gubeng mungkin ya jam 4 kurang lah ya. Jadi kalau mau langsung kerja pun masih bisa banget naik kereta api Mutiara Timur. Jadi ini saya nyambung kereta Mutiara Timur untuk menuju ke Surabaya, membeli tarif khusus yang harganya 105.000 di kelas ekonomi. Dan kayaknya Mutiara Timur ini pakai kereta ekonomi New Generation ya, jadi perjalanan malam ini bakal nyaman banget, kita bisa istirahat tidur di perjalanan di kereta ekonomi Mutiara Timur. Menghabiskan waktu tunggu sekitar 4 jam ya, 4 jam setengah di Jember. Tadi saya cuma di alun-alun, harusnya kemana ya kira-kira kalau biar nggak cuma di alun-alun. Karena emang malam juga sih, dan saya takutnya tadi kalau misalkan eksplornya Jember terlalu jauh, malam-malam terus hujan. Jadi ya udah deket-deket aja lah, tadi ke alun-alun doang. 1 jam menjelang keberangkatan kereta api Mutiara Timur, ini penumpangnya mulai berdatangan. Rame teman-teman sepertinya. Tadi ada beberapa orang yang kayaknya udah nggak sabar nunggu di luar, pengen segera masuk. Mungkin juga butuh nge-charge handphone ataupun apa. Karena di luar nggak ada charger, ada di dalam. Ngintip-ngintip ke dalam, pintunya ternyata masih dikunci. Belum ada petugas juga di dalam.
masih ditutup, jadi belum dibuka. Beberapa orang tadi ngintip, berapa menit ngintip lagi, berapa menit ngintip lagi, berapa menit ngintip lagi, ternyata masih ditutup sampai sekarang. 1 jam menjelang keberangkatan kereta api Mutiara Timur. Harusnya sih udah boleh masuk semenjak 2 jam sebelumnya ya kalau di stasiun lain. 1 jam menjelang keberangkatan kereta api Mutiara Timur dari Jember. Ini saya ngecek untuk Mutiara Timur, tadi masih tersedia statusnya teman-teman untuk ekonomi dan eksekutifnya. Sekarang hanya tersisa 26 kursi untuk eksekutif dan 49 kursi untuk kelas ekonominya. Kayaknya laris banget jam malam pada ngejar tarif khusus menuju Surabaya ya. Sedangkan kereta-kereta yang bawah untuk besok tanggal 3 sudah habis. Kereta pertama Surabaya Pasar Turi tujuannya, atau ke Surabaya Gubeng ada Mutiara Timur. Nah ini mulai ramai berdatangan penumpang-penumpang kereta api Mutiara Timur. Mutiara Timur. Diperbolehkan masuk ke dalam stasiun. Dan di sini juga bisa menggunakan face recognition gate ya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai tiket dan KTP, langsung saja. Bisa pakai tiket, KTP, bisa pakai face recognition di stasiun Probolinggo, Jember. Kita masuk ke dalam, sepi banget. Langsung pada menyerbu colokan charger. Dari tadi orang-orang yang di luar udah nggak sabar masuk itu karena nyari charger sih buat ngecas handphone. Mungkin di luar harusnya bisa ditambahin untuk colokan charger ya, Daop 9. Karena kita nunggu di luar tadi juga lumayan lama, terus masuk udah mulai mepet jadwal keberangkatan keretanya. Jadi masuk pada langsung nyari charger tuh di sana. Penumpangnya ramai banget, bisa jadi opsi paling baik ya dari Jember. Untuk mungkin teman-teman yang kerja di Surabaya, rumahnya Jember, itu bisa naik kereta api Mutiara Timur, berangkatnya malam, bukan malam lagi, dini hari. Nanti tinggal di kereta tidur aja sampai Surabaya pagi terus langsung kerja. Atau mungkin buat teman-teman yang kuliah juga, yang rumahnya di Jember, kuliahnya di Surabaya, mendekati jam keberangkatan kereta api Mutiara Timur dari Jember. Gokil, penumpangnya ramai banget teman-teman. Dari ujung sana sampai sini loh, penuh ruang tunggunya, kursi-kursinya. Bahkan masih ada yang datang juga ya, baru masuk. Gila, okupansinya Mutiara Timur ini emang jos. Jam malam sampai Surabaya pagi. Dan kereta api Mutiara Timur ini salah satu kereta tertua di Indonesia yang mulai beroperasi di tahun 1970-an. Umurnya udah 50 tahun lebih. Melayani rute Surabaya, Ketapang, Banyuwangi. Dulu sering lihat foto yang legend banget, pokoknya Mutiara Timur pakai CC203 terus nyusul kereta apa ya, Pandanwangi kayaknya, pakai lok BB. Gak tahu di stasiun mana, waktu tahun berapa itu, dan lama banget. Sekarang baru bisa ngerasain naik kereta Mutiara Timur di lintas Jember. Cuman malam hari ya, kalau dulu saya ngeliat fotonya itu udah pagi atau siang gitu sih. Udah cerah, nggak malam. Kalau dulu Mutiara Timur melayani kelas bisnis ekonomi, terus ganti bisnis eksekutif. Sekarang eksekutif ekonomi new generation. Gokil banget ini penumpangnya. Wah, nggak nyangka bakal seramai ini di stasiun Jember malam-malam, dan penumpangnya naik Mutiara Timur. Pantes tadi tiketnya langsung habis ya. Nggak tahu kalau sekarang bisa ngecek tuh apakah tiketnya masih tersedia atau bener-bener habis, ludes terjual full sampai Surabaya. Karena saya ngeliat penumpangnya masih pada datang. Kemungkinan belinya langsung di loket sih. Sudah ada pengumuman kereta api Mutiara Timur
masuk jalur 2 stasiun Jember ya. Penumpangnya makin gak masuk akal, rame banget kayak pasar, gokil. Kereta api Mutiara Timur tiba di jalur 2. Lokomotifnya pakai lokomotif Pintek, teman-teman. Gokil. Wah, di depan banget ya. Saya di ekonomi 4, paling belakang. Langsung brul penumpangnya. Langsung saja ke belakang, saya di ekonomi 4. Nomor kecilnya di depan ya kayaknya. Dapat paling depan berarti. Gokil, ramai banget. Ada yang turun juga dari Ketapang ternyata, teman-teman. Yang naik juga tambah banyak menuju Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Api Mutiara Timur yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Jember. Penumpangnya full, teman-teman. Gokil, banyak banget yang naik menuju ke Surabaya ya. Okupansinya keren banget sih, cakep banget sih kereta api Mutiara Timur yang malam hari menuju Surabaya ini. Karena emang jam tiba di Surabaya itu pas banget dan jamnya masih pagi banget, jam 4. Jadi kalau misalkan mau masuk kerja pun masih nutut, nggak kesiangan. Dan tadi ternyata lokomotifnya pakai lokomotif livery vintage seri CC2019201 di Poinduknya Jember ya kalau nggak salah. Malam-malam pakai vintage ya. Padahal tadi pas naik Probowangi berharap ditarik vintage, malah parkir di Dipo. Ternyata dinasnya Mutiara Timur. Tapi sayang banget saya duduknya di kereta ekonomi 4 di ekonomi paling belakang. Jadi kalau mau maju ke depan pun harus ngelewatin berapa berarti? 8 kereta, 3 kereta ekonomi, 1 kereta makan, sama 4 kereta eksekutif. Kereta api Mutiara Timur ini menjadi salah satu kereta api tertua di Indonesia. Mulai beroperasi berdinas di Indonesia tahun 1970-an. Jadi umurnya udah lebih dari 50 tahun, teman-teman. Dan melayani rute Surabaya Ketapang dari dulu ya. Sempat dulu tuh pernah diperpanjang sampai ke Jogja, tapi kayaknya nggak laku, sepi. Akhirnya dikembalikan ke rute Surabaya Ketapang yang lebih rame. Seperti sekarang ini bisa dilihat Mutiara Timur peminatnya, penumpangnya malam hari ini. Bisa dibilang udah 90%, 95% ya, karena banyak banget kursi-kursi yang sudah terisi. Dan tadi saya lihat cuma tersisa beberapa kursi saja mendekati menjelang keretanya berangkat. Untuk perjalanan malam, menurut saya naik kereta ekonomi New Generation ini udah bisa dibilang mirip dengan kelas eksekutif ya, karena nyaman banget, kursinya sudah bisa direbahin semua, dan ada mode malamnya yang redup kayak gini. Jadi naik ke kereta tinggal tidur aja, tahu-tahu udah sampai Surabaya, sampai tujuan. Dan kalau dari Jember ke Surabaya, tarif khususnya worth it banget sih, 105.000 untuk kelas ekonomi dan 130.000 untuk kereta kelas eksekutifnya, teman-teman. Ini kayaknya saya udah ngantuk,
kayak mau tidur dulu ya, nanti nggak tahu bangun di mana, mungkin akan update lagi karena udah mau jam 1 dini hari. Perjalanan dari Jember ke Surabaya masih memakan waktu sekitar 3 jam 48 menit. Lumayan buat tidur. Dari Jember naik ke kereta pakai mode malam, rebahin kursi, udah langsung tidur. Gak kebangun-bangun sama sekali ya. Terus kayaknya saya juga nggak begitu dengar pengumuman yang begitu keras ya setiap berhenti di stasiun. Saya kadang tuh keganggu dan kebangun kalau misalkan dengar pengumuman announcer yang keras banget speakernya ya. Kayaknya di New Gen yang ini nggak begitu kenceng suara announcernya, jadi ya kalau pas tidur kenyang banget. Sampai tadi bangun langsung ke Sidoarjo. Bener-bener ampuh nih New Gen, berarti buat tidur perjalanan jauh nyaman kalau menurut saya. Buktinya dari Jember sampai Sidoarjo tidur terus. Dan ini saya lihat di dalam ekonomi 4 ini juga penumpangnya masih banyak yang tidur, masih pada nyenyak semua tidurnya teman-teman. Tadi pas di Sidoarjo juga ada petugas dari stasiun Sidoarjo yang masuk ke dalam kereta terus sama teriak stasiun Sidoarjo, penumpang yang turun di stasiun Sidoarjo, siapa tahu ada penumpang yang emang ketiduran saking nyenyaknya, takutnya ke bawah sampai Surabaya. Sekitar 1 jaman lagi mungkin kita bakal tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya, tapi saya tujuannya sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini keretanya bakal dari Gubeng lanjut ke utara sampai stasiun Surabaya Pasar Turi untuk tujuan akhir kereta api Mutiara Timur. Ternyata udah banyak penumpang yang turun, saya ngeliat banyak kursi-kursi yang kosong, nggak tahu turunnya di mana.
di stasiun Wonokromo. Udah kene tak? Hah? Udah kene? Iya. Kira SGU. Hah? Kira Gubeng. Pak, rumahku udah lebih dekat. Siap. Mas, aku balik saya ya. Thank you Mas Bintang. Dadah. Tutup kembali. Jam 4 pagi, perjalanan kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Setelah tadi juga berhenti di stasiun Wonokromo ya teman-teman. Yang turun banyak banget. Kayaknya sampai Pasar Turi cuma beberapa orang aja ya. Kalau ke Wonokromo tadi juga lumayan banyak. Di Gubeng kayaknya paling banyak. Kalau Surabaya Pasar Turi nggak tahu. Nanti banyak juga nggak. Jadi di semua stasiun kota Surabaya berhenti kalau kereta api Mutiara Timur. Tinggal milih aja mau turun di stasiun mana. Berangkat kembali dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke tujuan akhir Pasar Turi. Alhamdulillah teman-teman, jam 4 lebih 20 menit, terlambat 10 menit, tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi di tujuan akhir kereta api Mutiara Timur. Tadi ke depan mau ngerekam lokomotif vintage-nya, tapi udah langsung keburu dicopot. Langsung mau pulang masuk depo sepertinya.
Pas banget azan subuh ya. Tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Alhamdulillah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun kereta yang ada di utara kota Surabaya ya teman-teman. Tujuan akhirnya kereta api Mutiara Timur. Jadi kalau misalkan kita dari Ketapang, dari Jember, itu mau transit kereta yang keberangkatannya pagi menuju ke Jakarta misalkan, kita kehabisan tiketnya Pandalungan atau kayaknya nggak ada ya kereta pagi yang dari timur, dari Ketapang, dari Jember yang keberangkatannya pagi hari untuk menuju ke Jakarta. Berarti harus naik Mutiara Timur dulu, transit di Surabaya Pasar Turi, nanti nyambung kereta pagi, keberangkatan pagi yang menuju ke arah Jakarta. Itu juga bisa. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan kali ini menggunakan kereta legendaris, salah satu kereta tertua di Indonesia, kereta api Mutiara Timur dari Jember, tapi saya dari Jember ya. Karena emang kemarin startnya dari Ketapang tapi naik Probowangi dulu, terus ya udah naik Mutiara Timur sekalian ke Surabaya sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal karena saya banyak tidur di Mutiara Timur. Nyenyak banget, tahu-tahu udah sampai Sidoarjo. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Surabaya. Dadah.